Asumsi mengenai teori spiral of silence. Teori spiral of silence sendiri mendasarkan asumsinya pada pertanyaan bahwa pendapat pribadi bergantung pada apa yang dipikirkan atau direkam orang lain, atau apa yang orang rasakan atau anggap sebagai pendapat dari orang lain. Orang pada umumnya berusaha untuk menghindari isolasi sosial atau pengucilan atau keterasingan dalam komunitasnya, dalam kaitannya mempertahankan sikap atau keyakinan tertentu. Dalam hal ini terdapat dua premis yang mendasarinya. Pertama, bahwa orang tahu pendapat mana yang diterima dan pendapat mana yang tidak diterima. Manusia dianggap memiliki indera semi statistik yang digunakan untuk menentukan opini dan cara perilaku mana yang disetujui atau tidak disetujui oleh lingkungan mereka, serta opini dan bentuk perilaku mana yang memperoleh atau kehilangan kekuatan. Kedua adalah bahwa orang akan menyesuaikan pernyataan opini mereka dengan persepsi ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Merepresentasikan opini kita dengan berbagai cara. Tak selalu harus membicarakannya kita mengenakan pin atau bros, atau menempel stiker di belakang mobil kita. Kita berani melakukan itu karena kita yakin bahwa orang lain pun dapat menerima pendapat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang teori spiral of silence. Melihat pandangan dari logika yang dideskripsikan di atas, maka terlihat ada gap antara fear of social isolation yang diungkapkan Elizabeth Noel Newman pada tahun 1973 sampai dengan 1980 dalam Andre Harris 2011 dengan realitas dalam media sosial saat ini. Newman merumuskan sebuah teori dari hasil penelitian yang dilakukan bertahun-tahun secara intensif tentang korelasi antar terpaan media massa dan pembentukan opini publik. Hingga kini, teori tersebut banyak dijadikan rujukan oleh mahasiswa dan peminat komunikasi massa di seluruh dunia. Inti dari teori ini berfokus pada apa yang terjadi ketika orang-orang menyatakan opininya mengenai topik yang telah didefinisikan oleh media bagi khalayak. Orang yang yakin bahwa mereka memiliki sudut pandang minoritas terhadap isu-isu publik akan menarik diri dan diam di belakang di mana komunikasi mereka dibatasi. Orang-orang enggan mengekspresikan pandangan minoritas mereka, terutama karena takut dikucilkan. Sedangkan mereka yang memiliki sudut pandang mayoritas akan lebih terdorong untuk bersuara. Media mayoritas sendiri dan akan berfokus pada pandangan ini meremehkan opini pandangan yang minoritas, membuat minoritas menjadi lebih tidak terlibat dalam mengkomunikasikan pendapat mereka, menyebabkan munculnya spiral komunikasi yang bergerak ke bawah. Individu dalam kaum minoritas pun akhirnya akan menilai pengaruh mereka secara berlebihan dan makin tidak berani dalam berkomunikasi. Opini publik di sini merujuk pada sentimen kolektif dari sebuah populasi terhadap subjek tertentu. Media seringkali menentukan subjek apa yang menarik bagi khalayak dan membuatnya menjadi kontroversial. Dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu kita catat sebagai asumsi ketika muncul berbagai opini di tengah masyarakat dalam kaitannya dengan sebuah peristiwa. Jadi yang pertama, ada individu memiliki opini tentang berbagai isu. Akan tetapi, ketakutan akan terisolasi menentukan apakah individu itu akan mengekspresikan opini-opininya secara umum. Untuk meminimalkan kemungkinan terisolasi, individu-individu itu mencari dukungan bagi opini mereka dari lingkungannya, terutama dari media massa. Yang kedua, ada media massa dengan bias kekiri-kirian mereka, memberikan interpretasi yang salah pada individu-individu itu tentang perbedaan yang sebenarnya dalam opini publik
pada berbagai isu. Media mendukung opini-opini kelompok kiri dan biasanya menggambarkan kelompok tersebut dalam posisi yang dominan. Yang ketiga, sebagai akibatnya, individu-individu itu mungkin mengira apa yang sesungguhnya posisi mayoritas sebagai opini suatu kelompok minoritas. Dengan berlalunya waktu, maka lebih banyak orang yang akan percaya pada opini yang tidak didukung oleh media massa itu. Dan mereka tidak lagi mengekspresikan pandangan mereka secara umum karena takut akan terisolasi. Nah, yang keempat, selama waktu tersebut, karena mayoritas yang bisu ini tetap diam, akhirnya ide minoritas pun mendominasi diskusi. Yang terjadi kemudian, apa yang pada mulanya menjadi opini minoritas, di kemudian hari dapat menjadi dominan. Begitu pula sebaliknya. Nah, lebih lanjut, Noel Newman tahun 1984 menyatakan bahwa kekuatan media massa untuk menjadikan opini sebagai dominan diperoleh dari yang pertama, yaitu kehadiran di mana-mana. Yang kedua, pengulangan pesan yang sama dalam suatu waktu. Dan yang ketiga, konsensus tentang nilai-nilai kiri di antara mereka yang bekerja dalam media massa, yang kemudian direfleksikan dalam isi media massa. Jadi, alasan kenapa kelompok minoritas memilih diam dalam mayoritas itu adalah karena alasan yang sederhana, yaitu adanya keinginan manusia untuk dapat bersosialisasi dalam masyarakat. Dan manusia sendiri mempunyai kebutuhan mendasar sebagai makhluk sosial yang butuh interaksi antar sesamanya. Maka apabila dalam kelompok masyarakat seseorang kemudian tidak menyetujui opini mayoritas yang ada, bukan tidak mungkin individu tersebut akan terisolasi. Saya Anesia Oswatundamayanti akan menjelaskan mengenai model Spiral of Silence. Dalam jurnalnya, Pamela Shoemaker di tahun 2000 juga mengemukakan model Spiral of Silence dari Garth Taylor yang memetakan jalur opini sampai pada tahap ketakutan mengemukakan pendapat yang terus berlanjut. Berikut adalah model Spiral of Silence dari Taylor. Kemudian dari model tersebut, Pamela Shoemaker melihat bahwa tidak ada ruang yang menjelaskan di mana posisi media sosial sebagai jalur transformasi untuk mengutarakan pendapat. Dalam konsep Spiral of Silence memang tidak banyak berbicara pada konteks media sosial, melainkan lebih kepada kehidupan sosial masyarakat yang sesungguhnya. Namun Pamela Shoemaker juga mengamati perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih ini, jadi masyarakat modern sekarang cenderung menggunakan media sosial sebagai media bersosialisasi dengan rekan sejawat, dengan kerabat, dan juga kenalannya. Masyarakat modern cenderung memanfaatkan teknologi yang dapat memudahkan mereka dan juga menghemat waktu mereka. Itulah mengapa kini informasi ataupun isu-isu yang beredar yang seharusnya beredar di kalangan masyarakat jadi lebih mudah beredar di lingkup virtual ataupun media sosial. Menurut Garth Taylor, struktur penyampaian opini di media sosial nantinya kemudian akan memetakan di mana letak media sosial di antara jalur opini yang kemudian mengakomodasi ruang penyampaian pesan dalam media sosial. Maka dari itu, pemetaan ini tuh berdasarkan pengembangan model dari Garth Taylor, seperti apa seharusnya posisi media sosial dalam pandangan konsep Fear of Social Isolation dalam teori Spiral of Silence. Saudara, KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, ini mah pantasnya hukum mati aja nih kayak gini nih. Seluruh uang ini udah tahu pada lagi susah ya. Berukuran besar dan sedang. 14,5 miliar. Hukum mati, fix hukum mati. Ini orang tolol nih.
kalian gak mengikuti protokol kesehatan. Padahal itu juga buat kesehatan kalian sendiri. Ikutilah aturan pemerintah demi kita untuk mencegah COVID ini, supaya COVID ini cepat berakhir. Ayolah kita patuh terhadap peraturan yang ada, demi kita sendiri kok, demi kesehatan kita sendiri, bukan orang lain.